PPH pasal 21. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa saja subjek dan objek pajak dalam PPH pasal 21 sampai dengan tarifnya. Nah, pemotongan PPH pasal 21. Siapa sih pemotong PPH pasal 21? Pemotong PPH pasal 21 terdiri dari yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, dan yang lainnya. Jadi, jika kita bekerja di sebuah perusahaan, maka perusahaan itulah yang memotong PPH pasal 21 kita yang akan disetorkan kepada negara. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli. Yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun subjek dari PPH pasal 21 yaitu yang pertama, pegawai, yang merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik statusnya sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap. Jadi, jika kita bekerja di sebuah perusahaan ataupun sebuah tempat yang bekerja sebagai pegawai tetap maupun tidak, kita termasuk sebagai subjek dari PPH pasal 21. Yang kedua, penerima uang pesangon berupa pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris. Yang ketiga, bukan pegawai, yaitu wajib pajak yang mendapatkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang meliputi tenaga ahli seperti akuntan, pengacara, arsitek, dokter, notaris, penilai, dan aktuaris. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, dan lain sebagainya. Jadi, jika kita bekerja sebagai berikut, kita juga wajib membayar pajak, yaitu PPH pasal 21. Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah juga wajib membayar pajak. Karena PPH 21 itu adalah pajak yang disetorkan kepada kas negara dari gaji kita sebagai wajib pajak dari suatu pekerjaan yang kita lakukan. Adapun yang bukan termasuk sebagai subjek PPH pasal 21 yaitu yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Objek PPH pasal 21 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Jadi semua jenis penghasilan yang kita dapatkan itu akan dikenai pajak penghasilan pasal 21 yang terkecuali dari yang bukan dari objek pajak PPh 21. Itu semua menjadi pajak penghasilan 21 yang akan kita setorkan ke kas negara. Nah, apa itu yang bukan termasuk dalam objek PPh pasal 21? Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, jika kita mendapat asuransi kesehatan, contohnya kita mengalami kecelakaan, uang asuransi kesehatan kita cair, kita tidak akan dikenai biaya pajak. Yang ketiga, ada zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak ataupun badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, maupun sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya, tarif potongan PPh pasal 21 menggunakan tarif prosesif. Ini adalah tarif PPh 21 yang terbaru ya teman-teman. Sudah dirubah dari tarif dari perhitungan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu 0 sampai 50 juta, sekarang 0 sampai dengan 60 juta. Jadi dikenakan tarif 6%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Selanjutnya di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan yang terakhir di atas 5 juta dikenakan tarif 35%. Baiklah, sampai sini saja video kita. Terima kasih telah menonton. See you in next video.